Piala AFF 2024 resmi dibuka. Thailand masih menjadi tim yang perkasa di kawasan Asia Tenggara usai menghancurkan Timor Leste dengan skor 10-0 tanpa balas. Lain Thailand, lain Malaysia. Negara yang suka klaim milik barang orang dan suka sekali julid ini justru harus susah payah sekali menghadapi Kamboja. Bahkan Malaysia yang sudah menurunkan sejumlah pemain keturunannya hampir aja kalah dari Kamboja sebelum pada akhirnya bermain imbang 2-2. Melihat situasi yang ada, Malaysia harusnya malu. Lawan Kamboja aja nggak bisa menang kayak gitu kok mau nantang tim utama Indonesia. Ya dibabat habis. Dan dengan hasil Malaysia dan Kamboja malam tadi, seketika teringat dengan prediksi Madam Pang yang menyebut kalau Piala AFF tahun ini akan penuh kejutan. Ya, seperti itulah komen-komen kejam dari fans Malaysia yang tahu Indonesia pakai skuad U22 di Piala AFF 2024. Bagi mereka, timnas Indonesia sudah tak lagi menghadapi Piala AFF, padahal mereka ini belum pernah satu kali pun menjadi juara. Tapi ya gimana dong, jadwal yang cukup padat ditambah lagi AFF bukan kalender FIFA, eman-eman kan kalau banyak pemain inti Indonesia mengalami cedera. Apalagi setelah kalahkan Arab 2-0 di GBK kemarin, peluang untuk lolos secara otomatis menemani Jepang masih terbuka sangat lebar. Dan Ketua PSSI, Pak Erick Thohir pun pernah bilang kalau turnamen antar kawasan Asia Tenggara itu tidak lagi menjadi prioritas utama skuad Garuda. Erick Thohir membuka kans untuk memainkan timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri pada ajang Piala AFF terdekat. Kami akan memberikan kesempatan regenerasi timnas kita. Ya, mungkin besok bisa dilihat seperti apa. Mungkin juga timnas U20, bahkan sekaligus nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain, ungkap Erick Thohir dikutip dari bolasport.com. Mantan Presiden klub Inter Milan itu pun mengaku tidak khawatir bila pada gelaran AFF mendatang, tim-tim pesaing timnas Indonesia menurunkan skuad terbaiknya. Terlebih menurut Erick Thohir bukan saatnya lagi bagi pemain-pemain muda yang sudah tampil di level senior turun kasta membela tim kelompok usia dan bertanding di ajang Piala AFF. Kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim seniornya, enggak apa-apa. Tak selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Tentu pemain seperti Marcelino Ferdinand lain-lain yang biasa main kami juga tidak mau tarik ke bawah lagi. Lanjut Pak Erick Thohir. Dan kembali ke timnas Malaysia. Meski menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF 2024 ditambah dengan sejumlah pemain keturunannya, lawan Kamboja aja hampir saja kalah sebelum akhirnya bermain imbang 2-2. Bahkan secara kualitas permainan, Malaysia ini hampir sepenuhnya kalah dari tim tuan rumah Kamboja loh. Dan hal itulah yang membuat netizen Indonesia bertanya-tanya, ini nih yang mau lawan timnas senior kita. Ya tentunya bakal habis sih. Sementara itu hasil imbang ini jelas merugikan timnas Malaysia yang berambisi lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sebab dihadapkan dengan tim peringkat 180 dunia, di atas kertas skuad Harimau seharusnya bisa memenangkan pertandingan. Namun faktanya tidak seperti itu. Flying oh so high. In my dreams I hold you tight. You and I will rule the night. Feathers burning through the rain. You and me we fight the pain. Timnas Indonesia sudah diakui dunia. Legenda sepak bola Spanyol sekaligus pemenang Euro 2008 dan Piala Dunia 2010, Joan Capdevila, yakin salah satu pemain naturalisasi Indonesia, Jordi Amat, dapat memberikan nilai lebih untuk tim Garuda.
Capdevila mengatakan hal itu karena ia menilai pesepak bola yang resmi menjadi warga negara Indonesia setelah proses naturalisasinya rampung pada November 2022 itu kenyang pengalaman bermain di Eropa selama 1 dekade lebih dengan membela klub-klub seperti RCD Espanyol, Rayo Vallecano, Swansea City, Real Betis, dan Cassiopen. Jordi Amat lebih muda dari saya, tidak pernah bertemu di akademi dan tidak bertemu di tim utama. Tetapi, Jordi Amat punya pengalaman yang diterima dari Eropa, dari Spanyol, dari Espanyol. Saya yakin Jordi bisa memberikan pengalaman dan nilai lebih kepada timnas, kata Capdevila ketika ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mantan bintang timnas Spanyol itu melihat bahwa pemain naturalisasi berlabel Eropa telah membawa banyak perubahan dalam kualitas permainan timnas Indonesia. Ia menyoroti kemampuan teknis sekaligus pengalaman yang dimiliki oleh pemain-pemain ini dan tanpa diragukan lagi berkontribusi dalam meningkatkan daya saing timnas Indonesia di berbagai kompetisi internasional. Apalagi saat ini timnas Indonesia semakin banyak diperkuat bintang naturalisasi yang bermain di kasta tertinggi di Liga Eropa, Kevin Dix, Matthieu Gers, Jay Itzes, hingga Kelvin Verdong. Bahkan mereka masih terus mengupayakan untuk menambah kekuatan baru seperti Ole Romani, Jairo Deduot, hingga Pascal Struijk. Jelas ini akan menambah kekuatan timnas Indonesia bakal menjadi semakin kuat dan tentunya menuntun mereka jadi salah satu raksasa Asia. Diakui media Vietnam. Sementara itu, media asal Vietnam The Tao juga menyampaikan pujian kepada tim STY. Tim nasional Indonesia kembali membuat goncangan saat menahan imbang Australia di kandang sendiri pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis mereka. Didukung oleh hampir 80.000 pendukung tuan rumah di Stadion Gelora Bung Karno, tim Indonesia memasuki laga dengan penuh percaya diri, bermain seimbang dengan Australia. Pelatih Sintayong tetap menggunakan 9 dari 11 pemain naturalisasi dalam susunan pemain inti, membantu tim dari Nusantara ini untuk tidak mengalami kesulitan dalam hal fisik atau kecepatan, tulis laporan dari negeri sejuta nguyen tersebut. Thailand, makanya Malaysia, jangan sombong dulu. Sementara itu sebelum Piala AFF 2024 dimulai, Madam Pang pernah mengatakan kalau Piala AFF 2024 ini akan banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Karena selain Indonesia dan Laos pakai skuad U22, beberapa tim juga telah menerapkan beberapa pemain keturunan. Salah satunya ya Kamboja dan Malaysia ini. Dan benar saja, meski Malaysia di atas kertas bisa kalahkan Kamboja, namun nyatanya mereka kesulitan untuk bisa amankan 3 poin pertamanya. Alhasil skor 2-2 menutup match malam tadi, sekaligus membungkam mulut besar mereka agar tak meremehkan siapapun lawan yang mereka hadapi. Bahkan ketika bertemu dengan timnas U22 Indonesia, belum tentu kalian bisa menang. Intinya, kalau Malaysia mau lawan Indonesia, ya minimal harus lolos kualifikasi Piala Asia 2027 dulu lah. Dan keberhasilan Indonesia lolos ke babak round 3 secara otomatis sudah mengantongi 1 tiket. Sementara itu, Malaysia harus berjuang dulu dan belum tentu bisa lolos dengan mudah. So, buktikan diri. Kalau emang ingin tantang timnas senior Indonesia, ya harus lolos ke Piala Asia 2027 dulu, oke?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.